Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat edukasi, ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu kepada bayinya yang baru lahir sampai dengan usia 6 bulan. Selama kurun waktu 6 bulan tersebut, bayi hanya diperbolehkan menerima ASI dan tidak diberikan makanan atau minuman lainnya. Tentunya banyak pertanyaan daripada calon ibu dan ibu yang baru melahirkan mengenai seputar ASI eksklusif. Untuk mendapat pengetahuan dan informasi, dengan saya telah hadir seorang konselor ASI, juga dokter, juga spesialis obgyn. Beliau adalah Dr. Yusra Septivera, spesialis obgyn, yang mana kita akan melakukan perbincangan seputar masalah ASI eksklusif. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Eka. Ya. Baik, Dokter. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke dokter. Sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 233, di situ ada penekanan kewajiban seorang ibu untuk menyusui anaknya. Sebenarnya apa saja kandungan yang terdapat di dalam ASI dan manfaat apa yang diterima oleh ibu dan bayi jika ibu memberikan ASI secara eksklusif? Silakan, Dok. Terima kasih, Kak Eka. Ya, alhamdulillah kita bertemu lagi di acara kali ini. Jadi di dalam Al-Quran sudah tertulis ya di surah Al-Baqarah ayat 233, di mana itu merupakan perintah Allah. Jadi kita harus balik lagi kepada motivasi dan tujuan kita untuk memberikan ASI eksklusif adalah balik lagi bahwa ini merupakan perintah dari Allah. Jadi kita tahu bahwa ASI merupakan nutrisi yang sangat komplit ya, yang tidak ada makanan lain yang bisa menandingi dan menggantikan ASI. Karena kita tahu bahwa komponen di dalam ASI itu sangat komplit. Kandungan ASI itu terdiri dari air, karbohidrat, laktosa, protein, asam amino, nukleotida, lemak, free fatty acid, ada omega, AA, DHA, EPA, zinc, selenium, dan yodium. Banyak sekali zat-zat anti kekebalan tubuh ya di situ ya. Ada enzim, ada human milk oligosakarida, zat-zat bioaktif di dalam ASI tersebut seperti kolostrum yang mengandung imunoglobulin A, itu merupakan zat-zat yang berfungsi untuk melawan bakteri dan melawan terjadinya alergi maupun infeksi. Jadi sangat bermanfaat terhadap bayi. Dikatakan bahwa ASI eksklusif ini dapat menurunkan angka risiko kematian pada bayi yang disebabkan oleh pneumonia itu sekitar 15,1 dan angka kematian yang disebabkan oleh diare sebanyak 10,5 kali lipat. Jadi otomatis pada bayi-bayi yang mendapatkan ASI eksklusif, bayi-bayi tersebut akan terlindungi dari zat-zat patogen yang berbahaya untuk melindungi saluran usus dan terutama saluran cerna dan saluran pernapasannya. Jadi otomatis bayi-bayi tersebut akan lebih sehat dan lebih cerdas, di mana kandungan ASI banyak zat-zat yang dibutuhkan untuk perkembangan otak, yaitu AHA, DAA, ya, dan kandungan-kandungan zat lainnya, sehingga bayi-bayi tersebut akan lebih cerdas, lebih pintar, lebih sehat, dan memiliki tubuh yang kuat. Bagi ibu sendiri, di mana kita tahu bahwa ibu-ibu yang memberikan ASI biasanya lebih cepat langsing, di mana pembakaran kalorinya itu membakar kalori sekitar 430 kalori per hari, ya. Dan penyembuhan luka operasinya biasanya dia lebih cepat untuk sembuhnya. Tekanan darahnya lebih stabil, terus habis itu dia akan memperbaiki sirkulasi tidur ibu karena ada hormon melatonin di situ, sehingga ibu jadi lebih rileks, bondingnya juga dapat dengan anaknya, menurunkan resiko terjadinya diabetes mellitus, menurunkan resiko terjadi osteoporosis ya, dan merupakan KB alami selama 6 bulan kalau dia melakukan ASI eksklusif. Dan yang pasti di situ di dalam zat ASI itu juga ada kandungan ibu-ibu yang menyusui anaknya, dia mempunyai zat HAMLET namanya, yaitu human alpha lactobulin. Itu menurunkan risiko untuk terjadinya kanker payudara sebanyak 60% pada ibu-ibu yang menyusui. Demikian Kak Eka. Masya Allah, ternyata kandungan ASI begitu luar biasa ya, Dok ya. Iya, jadi betul. rasanya para ibu
akan sangat rugi jika tidak memberikan ASI full kepada bayinya. Baik dokter, bagaimana efek bagi ibu hamil yang dalam kondisi masih menyusui? Apakah dia masih bisa menyusui atau ASINya diberhentikan dulu? Iya. Baik dokter. Iya, jadi pada ibu-ibu yang ternyata masih menyusui bayinya, ternyata hamil kembali, ya, itu sebenarnya tidak ada masalah, ya, boleh dilanjutkan untuk terus menyusui bayinya. Jadi ibu-ibu yang lagi hamil ini tapi tetap harus berkonsultasi ke dokter kandungan untuk melihat apakah ada gangguan-gangguan yang disebabkan oleh proses menyusuinya, seperti misalnya apakah ada terjadi kontraksi yang berlebihan atau terjadi perdarahan selama proses menyusui, karena kita tahu bahwa proses menyusui itu bisa dapat menyebabkan kontraksi rahim. Tetapi selama tidak ada keluhan-keluhan seperti kontraksi yang berlebihan, perdarahan, atau tidak ada gangguan pertumbuhan janin, dilihat dari hasil USG-nya yang kontinu pada ibu tersebut masih boleh untuk menyusui sekaligus hamil juga. Baik dokter, untuk ibu yang tidak bekerja, mungkin ada kemudahan untuk memberikan ASI secara eksklusif. Bagaimana dengan ibu yang bekerja? Dokter? Iya, jadi ibu-ibu yang bekerja tetap dapat memberikan ASI secara eksklusif sampai dengan 2 tahun. Ya, saya merupakan ibu bekerja, saya seorang dokter obgyn, saya tetap dapat memberikan ASI eksklusif sampai dengan 2 tahun pada anak saya. Jadi intinya adalah pertama motivasi pada ibunya dan ada ilmunya. Jadi ibu-ibu yang bekerja ini harus mempunyai ilmu. Ya, jadi kan kita diberi cuti selama 3 bulan. 1 bulan sebelum masuk bekerja, itu ibunya sudah dapat memerah ASI untuk stok untuk persediaan ASI yang disebut dengan ASI perah. ASI perah itu dapat bertahan di dalam freezer selama 3-6 bulan. Ya, kalau misalnya di chiller di kulkas bawah itu hanya bertahan 5-6 hari. Jadi kalau ibu memang membutuhkan stok ASI yang banyak, ya mulai memompa ASI tersebut dan disimpan di dalam freezer. Dan jangan lupa kalau ibu-ibu sedang bekerja itu harus tetap melakukan pemerahan ASI baik dengan cara manual, dengan menggunakan tangan atau dengan menggunakan pumping, ya, pompa. Jadi harus dipompa ASINya selama 3-4 jam sekali. Karena apa? Semakin sering dikeluarkan, semakin sering diperah, nanti produksi ASINya akan bertambah banyak. Hal ini tujuannya adalah untuk menjaga suplai ASI itu supaya tidak bertambah sedikit. Jadi kebanyakan kegagalan ibu yang bekerja ini malas untuk memompa ASI kalau di tempat kerja. Jadi tetap harus memompa ASI di tempat kerja selama 3 atau 4 jam sekali. Begitu pula bayi ASI perah yang sudah diperah di rumah sakit atau di tempat kerja dibawa pulang memakai kulit dan lalu disimpan di freezer seperti itu. Begitu pulang sampai di rumah, ibu tetap harus melakukan menyusui secara langsung atau direct breastfeeding, dan jangan lupa menyusui pada malam hari lebih sering karena protein lebih banyak diproduksi pada malam hari. Seperti itu. Insya Allah kalau dilakukan seperti itu secara terus menerus, produksi ASINya akan tetap banyak dan ibu bekerja tetap dapat memberikan ASI eksklusif. Oh iya, satu lagi Kak Eka. Kalau ibu bekerja, kalau nanti ASI perahnya diberikan oleh neneknya atau pembantu rumah, itu hindari penggunaan dot atau empeng untuk memberikan ASI perahnya. Jadi gunakan media lain selain dodot, ya, bisa itu cut feeder, bisa itu dengan menggunakan gelas atau menggunakan sendok untuk memberikan ASI perah tadi kepada bayinya. Jangan menggunakan dodot. Itu dia. Iya, baik dokter. Jadi kira-kira kenapa kita tidak bisa menggunakan dot? Iya, karena kalau misalnya kita menggunakan dot, kenapa tidak boleh? Iya, tidak boleh menggunakan dodot pada bayi karena akan menyebabkan namanya bunga puting. Bunga puting itu karena membuat proses pengisapan bayi itu menjadi berbeda dengan kalau dia melakukan pengisapan melakukan
ke payudara ibu. Kalau kita lihat ya, bayi kalau lagi melakukan menyusui pada ibunya langsung, itu akan menggerakkan otot-otot rahang dan mulutnya sangat banyak, sehingga bayi akan berusaha keras untuk mengambil ASI ibunya, dan dia seperti corong itu. Jadi putingnya akan masuk ke dalam ya, dan bagian erolanya itu sebagian besar masuk ke dalam. Tapi kalau kita menggunakan kita tuang aja tuh ya dodotnya, itu dia akan mengalir dengan sendirinya. Jadi bayi tidak bersusah-susah. Jadi bayinya nampung aja. Iya, hanya menampung aja dia aslinya dengan dodot tadi ya. Jadi otomatis bayinya jadi malas untuk menggerakkan otot mulutnya, sehingga dia akibatnya jadi malas untuk mengisap langsung pada ibunya. Jadi akibatnya terjadi bingung puting. Bayi tidak mau lagi menyusu langsung pada ibunya karena sudah keenakan dipakai dodot tadi atau krem tadi. Gitu. Begitu. Baik. Intinya semuanya harus usaha ya dok? Iya betul. Intinya semua harus usaha. Usaha mengisap. Baik. Untuk perahan ASI tadi dok, bolehkah mencampur ASI perahan pertama dengan yang kedua? Lalu bagaimana cara menyimpan dan mencairkan ASI perah dok? Jadi kalau misalnya kita memompa pertama ini ya, dapatnya cuma 30 cc, kan kita menyimpan di dalam wadah yang 100 cc ya. Jadi cuma dapatnya 30 cc, kita masukkan chiller misalnya. Itu 4 jam kemudian kita akan memerah lagi ya. Hasil perahan yang kedua dan pertama tadi boleh dicampurkan asal dia tidak lebih dari 24 jam, dan kondisi suhunya harus disamakan dulu. Jadi ASI perahan tadi sudah kita masukkan ke chiller, yang kedua ini kita masukkan juga ke chiller, jadi suhunya harus sama. Nah, baru baru boleh dicampur. Iya, baru boleh dicampur. Jadi harus 1 kali 24 jam. Kalau lebih dari itu tidak boleh dicampur. Dan untuk mencairkan ASI perah, kalau misalnya ASI perah tadi dia berada di freezer, malamnya, ini kan untuk besok ya, malamnya kita turunkan dulu 1 botol ASI perah yang sudah di dalam freezer, kita turunkan ke chiller, itu selama 12 jam akan mencair dia. Jadi besok paginya, begitu sudah di chiller, itu dia sudah mencair, titik bekunya sudah hilang dia. Jadi sudah mencair. Kalau akan diberikan kepada bayi, kita ambil wadah mangkok gitu yang berisi air hangat, baru botol tadi kita masukkan ke dalam wadah direndam, dan kita aduk-aduk seperti ini mengikuti arus jarum jam sehingga suhunya dia sama dengan suhu ruangan atau agak hangat. Baru nanti kita masukkan ke dalam feeder atau gelas untuk diberikan kepada bayinya. Oh gitu. Baik, itu tidak mengurangi rasa ya dok ya? Iya, memang dia yang terbaik adalah diet breastfeeding ya, tapi memang kalau misalnya ASI itu terlalu lama disimpan di dalam freezer, dia tetap akan berubah rasanya seperti agak bau bekarat seperti itu. Jadi lebih baik tidak menstok ASI secara berlebihan karena nanti akan mubazir juga. Kadang-kadang bayi dia tidak mau gitu. Jadi lebih yang yang lebih dekat untuk waktu pemerahannya lebih bagus itu yang duluan untuk diambil. Itu yang diambil. Ya. Dokter Yusra, sebenarnya kapan waktu yang tepat untuk memompa ASI? Sebelumkah atau sesudah proses menyusui berlangsung? Dan berapa lama masing-masing lama durasi pemerahannya? Terima kasih. Jadi waktu yang tepat untuk memompa ASI adalah setelah kita menyusui bayi secara langsung. Jadi lebih bagus kita menyusui dulu bayinya, misalnya pada 1 payudara. Tergantung pada bayinya, dia sudah kenyang atau belum. Nanti akan dilihat dari respon dari bayi. Kalau misalnya pada 1 payudara ternyata bayinya sudah kenyang, nanti kita bisa lihat ya, kita sodorkan lagi ke payudara yang satunya lagi, dia udah nggak mau lagi, tidak ada refleks lagi untuk mencucu, tidak ada lagi refleks untuk mendekati ke payudara, atau tidak ada lagi refleks untuk membuka mulut, tangannya pun sudah tidak menggenggam lagi, itu tanda bayi sudah kenyang. Ya, otomatis payudara yang sebelah kiri masih full, masih. Jadi setelah kita menyusui bayi
sebaiknya karena payudara yang sebelahnya masih full, kita lakukan pengosongan, dipompa ASI-nya sampai nanti dia tidak ada batas waktu sampai berapa jam atau berapa menit seperti itu, sampai sudah tetesannya sudah terasa berkurang dan payudaranya sudah terasa lunak, sudah terasa lebih ringan, itu tandanya ASI-nya sudah kosong untuk ASI-nya seperti itu. Iya, baik dokter. Dokter Yusra, ini kan ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja sampai usia 6 bulan, di mana selama berlangsung pemberian ASI eksklusif tidak dibenarkan memberi makanan apapun termasuk air putih ya dok ya. Apakah dengan memberikan obat pada bayi ini berarti menggagalkan ASI eksklusif? Ya. Jadi pemberian obat pada bayi bukan merupakan suatu hal yang akan menggagalkan pemberian ASI eksklusif. Ini pada keadaan tertentu ya, pada keadaan khusus yang memang pada kondisi bayi yang sedang sakit atau memang butuh perawatan sehingga membutuhkan pemberian obat-obatan. Walaupun bayi ini tetap mengkonsumsi ASI eksklusif, pemberian obat pada bayi-bayi yang sakit seperti ini tidak akan menggagalkan pemberian ASI eksklusif pada bayi. Baik dokter, selama ibu menyusui apakah ada bahan-bahan kosmetik tertentu atau obat-obatan yang harus ibu hindari selama menyusui? Iya. Pada saat ibu hamil ya sebaiknya tidak memakai kosmetik-kosmetik yang berbahaya seperti misalnya mengandung tretinoin ya, zat-zat pemutih seperti itu atau hidrokinon seperti itu. Jadi ibu-ibu sebaiknya memang harus berkonsultasi dulu ke dokter kulit atau memang ada bermasalah pada wajahnya ya. Jadi sebaiknya ibu-ibu harus tetap waspada dalam menggunakan kosmetik-kosmetik yang tetap ada label POM-nya dan tetap harus berkonsultasi dengan dokter kulitnya apakah boleh memakai kosmetik-kosmetik untuk pemutih tadi, karena yang ada kandungan tretinoin, hidrokinon itu akan masuk ke peredaran darah, ke peredaran ASI sehingga akan mempengaruhi ke bayinya. Obat-obat tertentu juga seperti ada beberapa obat ya yang golongan D itu juga dapat masuk ke ASI, tetapi sebagian besar obat-obat aman untuk ASI. Jadi harus berkonsultasi dulu kalau memang ibunya sakit atau apa, harus berkonsultasi dulu ke dokter penyakit dalam atau dokter objinnya apakah obat ini aman untuk menyusui atau tidak, karena dia ada golongan-golongan yang memang berbahaya untuk dikonsumsi selama menyusui. Baik, kira-kira dampak apa dokter, efeknya terhadap bayi itu apa? Ya, mungkin ada bisa terjadi misalnya obat-obat yang ini ya, memang sebagian besar obat-obat yang berbahaya pada janin itu adalah pada saat dikonsumsi pada saat kehamilan. Tapi ada juga obat-obat yang pada saat menyusui ini memang dia mempunyai efek samping pada bayinya, misalnya gigi menjadi berwarna hitam atau seperti antibiotik yang bisa menimbulkan efek-efek nantinya di kemudian harinya seperti itu. Mungkin tidak dalam jangka waktu dekat dia langsung timbul pada bayinya, tapi efek jangka panjangnya seperti itu. Baik, berarti harus hati-hati ya dok ya. Ya baik. Semua ibu pasti ingin. Iya, semua ibu pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Bagaimana jika seorang ibu dinyatakan positif terpapar oleh virus COVID-19? Apakah ibu masih bisa melanjutkan menyusui, dok? Iya, jadi kita punya banyak kasus ya pada era pandemi seperti ini. Ternyata di Zainal Abidin sendiri sudah memiliki 59 kasus ibu hamil dengan yang positif COVID-19 ya. Dan apakah bisa tetap lanjut menyusui? Kita bagi dulu ibu-ibu ini berdasarkan gejalanya. Kalau misalnya pada ibu-ibu yang tidak mempunyai gejala atau OTG ya, ternyata hasil swabnya positif, ibu-ibu tersebut tetap dapat memberikan ASI kepada bayinya dengan cara tetap mematuhi protokol kesehatan,
pada saat ibu ingin menyusui, ibu harus tetap cuci tangan, ya, memakai masker. Dan kalau misalnya nanti ibu dibilas payudaranya terlebih dahulu, dikeringkan, baru ibu dapat menyusui bayinya. Pada keadaan kondisi ibu tanpa gejala dan gejala ringan, itu tetap diperbolehkan. Tetapi kalau misal pada ibu-ibu yang sudah mempunyai gejala yang agak berat, ya, kemungkinan untuk dirinya sendiri dia juga agak susah karena sesak nafas misalnya seperti itu, tetapi masih tetap mempunyai keinginan untuk tetap memberikan ASI pada anaknya, dia tetap dapat memberikan ASI dengan cara memerah ASInya. Ya, dengan cara memerah ASInya, tetapi tetap juga mematuhi protokol kesehatan, tetap pakai masker, menggunakan sarung tangan kalau bisa, mencuci tangan, mensterilkan alat-alat perahnya terlebih dahulu, lalu dia memompa ASInya. Nanti ASI perahannya itu diberi label di pada botolnya dan disimpan pada kulkas khusus untuk nanti dapat diberikan kepada bayinya, seperti itu. Tapi kalau pada keadaan yang sangat berat, misalnya pada ibu-ibu COVID yang memang tidak sadar kondisinya, misalnya eklamsi atau kejang, dia memang tidak dapat memberikan secara langsung ataupun tidak dapat memerah ASI, yaitu cara dengan ASI donor. Nanti yang paling ininya baru susu formula, seperti itu. Baik, dokter. Ini pertanyaan terakhir, dok. Bagaimana kiat sukses melakukan ASI eksklusif? Ya, ada 10 langkah tahap keberhasilan, ya, untuk menuju keberhasilan kesuksesan menyusui. Jadi kalau kita lihat dari 10 langkah itu banyak, ya, sebenarnya. Yang pertama yang terpenting itu adalah motivasi dari ibunya sendiri. Jadi motivasi apa yang membuat seorang ibu berkeinginan untuk tetap menyusui bayinya. Yang pertama, kita harus tahu bahwa ini merupakan perintah Allah. Jadi kalau dalam agama Islam itu sudah tertuang di dalam Al-Quran, jadi kita harus punya motivasi bahwa ini merupakan perintah Allah. Sebagai seorang yang beragama Islam, kita harus mengikuti perintah Allah. Terus kita harus punya ilmu tadi, saya bilang, dengan cara apa? Dengan cara membaca, dengan cara mengikuti kelas-kelas online tentang ASI, membaca sekarang kan banyak, ya, Instagram Live, YouTube, maupun lain informasi yang bisa kita dapatkan dengan cara media-media online seperti ini. Jadi itu tadi, dengan cara menggali lebih dalam mengenai ASI, apa itu manfaat ASI, ya, ikuti pelatihannya. Terus pada saat akan lahiran, ibu ini harus mencari nakes atau rumah sakit yang pro ASI. Jadi kalau misalnya kita harus tahu dulu, ini rumah sakit ini, oh dia pro ASI, berarti bisa melakukan IMD, inisiasi menyusui. Karena itu merupakan salah satu dari 10 langkah untuk mencapai keberhasilan untuk menyusui. Terus setelah IMD apa? Rawat gabung, ya, rawat gabung. Jadi bayi harus langsung bisa bersama ibunya dan dapat menyusui bayinya secara kapan bayinya mau, ya. Terus apa? Teknik menyusui yang benar. Jadi kita harus diajarkan bagaimana teknik menyusui yang benar, posisi dan perlekatannya, ya, posisi mulutnya, posisi bayinya itu harus diajarkan. Terus tidak berikan makanan atau minuman yang apapun selain ASI. Jadi kadang-kadang ibu-ibu galau, ya, kenapa ASI keluar di pertama sampai ketiga. Jadi tetap tidak memberikan makanan atau minuman lain selain ASI, karena ASI itu akan keluar dengan rangsangan isapan bayi. Jadi pada hari pertama sampai hari ketiga memang ukuran lambung bayi itu masih sangat kecil, hanya sebesar ukuran kelereng. Jadi ibu-ibu jangan terlalu cemas, karena kalau cemas juga dia akan menghambat terjadinya rangsang pengeluaran oksitosin, sehingga ASI-nya akan terjadi macet, seperti itu, ya. Terus tidak memberikan dot dan empeng pada bayi, karena itu tadi akan menyebabkan bingung putih. Terus ibu-ibu harus ikut kelompok-kelompok untuk pendukung ASI, seperti itu. Mungkin itu merupakan langkah-langkah untuk sukses untuk memberikan ASI eksklusif nanti. Baik.
Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Dr. Yusra Septivera, spesialis Opjin, atas penjelasannya yang luar biasa. Sahabat edukasi, tentunya pemberian ASI eksklusif ini tidak terlepas dari dukungan dari suami dan keluarga, yang mana ibu dapat melalui masa-masa sulitnya semasa menyusui. Jadi jangan pernah berhenti berusaha memberikan yang terbaik untuk si kecil. Dan terima kasih kepada tim PKRS sehingga kegiatan edukasi tanya kesehatan ini dapat terlaksana dengan baik. Mohon maaf atas segala kesalahan selama acara ini berlangsung, karena kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam edukasi.